Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Adena Jayadilaga. Ya. Hari ini kita akan sidang akhir skripsi untuk Saudara Adena Jayadilaga. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang hari ini, yaitu saya selaku dosen pembimbing pertama, lalu dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Budi pertama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Ade Saputra, dan Dewan Penguji kedua Bapak Silvester dan Andi Pemana. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Adena Jayadilaga doa menurut agama dan budaya masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Doa dimulai. Baik, selesai. Saudara Adena Jayadilaga, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silahkan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa dimulai dari Pak B, silahkan Pak. Baik, Pak Yada, terima kasih kesempatannya. Adena, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya. Pertama, saya ucapkan selamat ya. Kamu sudah masuk ke tahapan sidang akhir skripsi ya. Tapi ya kamu jangan terlalu seneng banget. Mesti ada tahapannya dulu nih. Ya. Iya Pak. Ya paling nggak kamu udah masuk ke sidang ini pun juga kamu sudah lebih baik lah daripada teman-teman kamu ya. Oke, kelihatannya perlu saya share screen dulu ya, biar lebih mudah. Kamu jangan lupa nyatat ya. Ya Pak. Bentar, saya share dulu. Gimana, ada kelihatan kan nih? Ya udah Pak. Oke. Oke, kita mulai yang dari pertama nih ya. Dari lembaran pertama, ya ini sebenarnya bagian Pak Andi sih, tapi nggak apalah. Saya sampaikan aja. Ini coba dilihat ya, ukuran fontnya ya. Pasti saya lihat berbeda ya. Sama judul. Itu kan sebenarnya satu kesatuan kan. Bukan Iya Pak, iya Pak. Ya, itu mohon diperbaiki. Kemudian ya itu adalah kemudian masuk ke abstrak nih. Oh ya, kalau boleh tahu kamu ini kan udah lama nih kamu sidang proposalnya. Iya Pak. Terlebih dahulu beri inilah apa yang kamu lakukan, terus ya gambaran singkat ya, dan hasil akhirnya seperti apa dari penelitian yang kamu tuangkan ke dalam skripsi. Coba kamu jelaskan dulu. Iya, pertama-tama kan ini Pak, studi kasus saya kan di Nilanovis Bogor kan. Cuman kemarin karena ada pandemi tuh, jadi sebelum corona itu saya udah mencoba izin ke sana untuk melakukan foto dan untuk izin untuk melakukan penelitian. Terus kan gak lama kemudian itu kan akhirnya diadakan PSBB kan. Nah, di situ kan karena harus keluar daerah itu harus menggunakan surat segala macam. Akhirnya saya nggak jadi Pak penelitian di sana. Jadi saya mencoba bikin pakai kolom sendiri Pak. Ya mencoba pakai. Jadi pengambilan datanya menggunakan ini ya gunakan kolom sendiri untuk akuarium bikin sendiri. Lalu saya isi beberapa ikan nila, sama saya kasih oksigen di situ Pak. Berarti di situ buat ngetes untuk ininya kualitas airnya. Nah, tapi di sana sih saya juga sempat mengambil air dari kolam yang di Nilanovis Bogor sana.
untuk jadi saya menggunakan sampel air yang dari sana, Pak. Mereka juga sempat hilang tuh, akhirnya ketemu juga, akhirnya airnya ya udah saya menggunakan air itu, Pak. Jadinya Apanya yang sempat hilang? Air yang saya ambil itu waktu itu sempat hilang. Ah, gimana ceritanya sempat hilang? Enggak, waktu itu sama orang tua saya, Pak. Sempat mau dibuang, cuman untuk masih ada botol, ya udah jadi saya pakai lagi yang itu. Terus jadi? Nah, sebenarnya kesulitannya ini karena dari sensornya juga, Pak. Kan kadang-kadang saya kan penelitian pengambilan data itu dimulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Cuman kadang-kadang dalam delay waktu sensor itu pengambilan data 5 menit sekali. Tapi kadang-kadang itu sensornya suka nggak masuk itu, Pak. Jadi kadang-kadang masuk datanya itu 20 menit sekali, bahkan sampai 30 menit lebih lah untuk masuk datanya. Jadi nggak sama 5 menit sekali. Mungkin itu sih kesulitannya sama apa sih? Ya akurasi dari ini ya, karena suka error juga kan dari sensor-sensornya, data sensornya. Di penulisan kamu ada dituangkan nggak kendala yang kamu dapatin? Seperti nggak saya tuangkan di situ, Pak. Oh, baiknya sih diberi catatan juga, ya. Oke, jadi itu penelitiannya itu apa namanya, pengambilan datanya itu berapa lama kamu? Saya 10 hari, Pak. 10 hari? Ya. 10 hari aja. Itu sebelum atau sesudah, maksudnya sebelum COVID atau pas pada masa itu waktu COVID? Lagi keadaan lagi COVID, Pak. Karena kan ininya lagi COVID. Dan juga saya pengambilan karena di rumah saya ambil di bulan puasa. Berarti di keadaan bulan puasa. Yang 10 hari itu yang kamu ambil di rumah? Ya, di rumah. Ya, di rumah? Iya, karena kendala dari pandemi kayak gitu, ya saya nggak bisa kemana-mana, ya udah jadi saya mencoba pakai kolom sendiri aja, Pak. Nah, itu dia. Oke, jadi ya berarti dapat inilah ya, apa namanya, gambaran lah ya dari kamu ya kaitannya dengan pandemik ini. Jadi memang yang saya lihat di apa namanya, di penulisan kamu di skripsi ini berarti dengan realitanya berbeda dong ya. Di sini kan kamu tulis datanya itu kan kamu ambil kan di apa namanya, Nila Nilanovis. Iya, Nilanovis, Pak. Nilanovis Bogor kan. Sedangkan kenyataannya kamu ambil datanya di rumah. Iya, sebenarnya saya di situ juga bingung, Pak, karena kan judul saya Nilanovis Bogor. Cuman karena ada kendala pengambilan data, saya harus ganti judul kan, maka saya masukin judul dengan Nilanovis, cuman saya menyatakan pengambilan datanya dilakukan di rumah, Pak. Nah, itu yang semuanya nggak boleh sih. Cuman, aduh, gimana tuh? Saya bukan jaminan dengan kamu membawa air dari mana, dari Bogor, dari farm ini, itu bisa memberikan data yang bagus. Sedangkan di sana kan datarannya kan lebih tinggi kan ya. Kamu di mana sih tinggalnya? Iya. Kalau saya di Kalibata, Pak. Tuh kan beda juga kan? Ya beda suhunya Jakarta, sedangkan ini kan di Bogor. Iya. Itu. Jadi bukan berarti dengan kamu bawa air gotong-gotong dari sana bawa ke Jakarta itu bisa sesuai ya, malah jadi kacau jadinya. Gitu ya. Apalagi kan di sana pertama ya, di sini kan kamu pengukuran itu ada suhu ya kan, jujur aja suhu sudah beda ya. Dari pH-nya apalagi di sana kan airnya kan air pegunungan kan ya. Iya, Pak, air mengalir ya, juga. Kan? Iya, sedangkan kamu di Kalibata air apa? Air pump. Iya, Pak. Atau air sumur? Air sumur. Air pump. Tuh kan. Air pump apa lagi? Pump itu mah udah dicampur, ada kaporitnya lagi tuh. Ya. Terus apa lagi tuh? Amonia. Itu kan amonia kan pastilah. Apalagi kalau misalkan kamu bawa, itu airnya dicampur juga kan, pasti kamu nggak akan utuh semuanya kamu pakai dari sana iya, kan? Pak. Iya. Ya nggak mungkin. Kalau kamu isi semua pakai air dari Bogor. Nah, itu jadi, aduh, ini cobalah ya nanti ya dibahas dengan pembimbing ya, karena ini sebenarnya
eh, sudah datanya ini bukan data dari sana lagi nih jadinya. Gimana dong? Gitu. Ya sebenarnya juga saya raguin itu Pak. Cuma daripada saya berbohong kan, yang mending saya akuin aja saya pengambilan data cuma di rumah. Iya. Jadi sedangkan di sini kan kamu ngasih akan menggunakan hasil akhir ini kan untuk rekomendasi ke sana kan sebenarnya. Iya. Kan Cuman kenyataannya kan iya. Karena itu pandemik begitu, untuk apalagi waktu itu awal-awal kan ribet juga Pak, maksudnya harus minta surat izin ini, apalagi kan keadaan di Bogor kan, takutnya ini ada razia segala macam. Makanya saya juga nggak berani ngambil resiko, ya udah sih akhirnya di rumah aja Pak. Ya udah, pokoknya hasil mengenai data lah ya, mengenai data ini kamu coba bicarakan lagi dengan pembimbing pertama. Ini pun jadinya saya juga jadi bingung nih nanti gimana nih. Oke, udah kita lihat aja lah ya satu-satu ya, dari abstrak dulu ya. Ya, Pak. Dari abstrak yang kamu buat ini lagi nanti menyesuaikan dengan keseluruhannya lah ya, menyesuaikan nanti bagaimana keputusan dengan pembimbing pertama. Sedangkan kaitannya ini kan semua kan kaitannya dengan data yang kamu peroleh kan, kamu dapatnya kan yang terakhir ini kan bahkan di rumah, bukan maksudnya di Kalibata di Jakarta, bukan di Milanonya. Ya itu. Ya di sini saya lihat ada kalimat yang sepertinya terpotong, tapi ya nggak tahu juga. Nanti coba kamu lihat lagi ya. Itu masih belum begitu jelas ya dengan capaiannya seperti apa. Apalagi ini datanya udah bukan data real dari sana. Nah itu nanti coba lah ya di update lagi. Terus ya Milanovis ini kamu pun juga di semua halaman banyak yang berbeda-beda penulisannya, tolong distandarkan. Kalau yang saya highlight ini kemungkinan itu kamu banyak typo ya, itu ada. Terus ini saya temukan biasalah di mahasiswa ya, kalimatnya ya panjang banget, satu kalimat seharusnya bisa jadi 2 kalimat dan bahkan sebenarnya bisa lebih jelas kalau misalkan dipecah jadi 2 kalimat. Iya Pak. Yang juga typo ini juga. Nah, ini in-text reference, ini bagian Pak Handi sih, tapi nanti kamu baca aja yang punya saya ya. Ini saya skip aja, nanti Pak Handi tolong diberikan ya. Ini juga sebenarnya bagian Pak Handi, tapi saya kasih satu aja contohnya sampel ya. Ini fontnya kecil banget. Ya. Oh iya, itu saya bikin fontnya 10 Pak. Oh dia, itu nanti Pak Handi yang jelasin tuh. Oh iya, baik Pak. Banyak banget kamu. Iya, semuanya gambar itu saya kasih 10 Pak. Gambar, table. Ini kelihatannya kamu di sini kan 10 hari ke depan kan? Iya Pak. Pengambilan kan ini 55 ini jumlah apa nih? Maksudnya jumlah untuk perhitungan regresi linier ya Pak? Oh, jadi totalnya? Iya, itu dari gitu? rumusnya. Bukan 10? Bukan itu untuk perhitungan rumus ya Pak, perhitungan rumus dari regresi linier ya. Karena kan menghitungnya dari jumlah hari dan jumlah hasil suhu yang didapat. Ya itu dia, maka dijelasin di dalam paragraf. Iya. Nggak ada ini penjelasannya. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba dia bisa jadi 55 itu ya. Ya, di sini kamu mananya memprediksi 10 hari ke depan. Ya. Ya. Itu apapun yang kamu cantumkan di dalam skripsi itu harus dijelaskan ya. Ya Pak. Maka di situ cuma saya tulis jumlah doang Pak, karena ya itu emang jumlah dari harinya sama sensor yang saya gunakan. Tapi yang tahu siapa? Kamu kan? Iya Pak. Nah, itu dia ya. Mohon dijelaskan lah ya. Ya baik Pak. Kemudian saya coba ini sebenarnya lupa sih tadi yang rumus ya. Itu coba ditanyakan lagi nanti itu fontnya berapa. Ini pun juga kamu ya ini align-nya ya. Nah, itu nanti coba diperbaiki lagi. Apa lagi ya? Oh iya. Yaitu in-text reference, itu typo. Bentar, tadi ada yang itu sama. Nah, ini mohon disertakan sumber gambar ya. Ini kan kamu ngambil kan ya? Oh iya Pak. Iya Bang, dari Google Pak.
Ya, itu setiap gambar yang kamu ambil dari luar, ya mohon disertakan sumbernya. Oh iya, Ini baik, nih, Pak. ini sebenarnya kamu, ini kamu bisa bercerita nih di sini nih. Jangan hanya cuma source code aja. Source Oh code iya, itu Pak. boleh ditampilkan ya di dalam setiap bab ya. Ya khususnya ini untuk bab 4 ya. Bapak. Kamu pertama berikan penomoran di setiap barisnya. Tuh. Kemudian setelah kamu berikan penomoran, bagian tertentu saja yang memang benar-benar kamu ingin jelaskan, nggak usah semua. Kalau di sini kan kamu tinggal Oh iya, plek-plekan. itu semuanya saya masukin, Pak. Jangan semuanya, buat apa? Iya, karena saya kemarin Ya. lihat dari skripsi yang sebelumnya dari teman-teman yang lain, begitu makanya saya coba masukin itu juga, Pak, source code-nya juga. Ya, yang penting aja yang memang kamu mau jelaskan. Jadi kamu dalam penjelasan nanti lebih mudahnya kan udah ada penomoran tuh setiap barisnya. Jadi lebih mudah tuh. Maksud dari baris keberapa itu kenapa ya. Jadi bukan kamu tempelin gini aja nih, makin tebel nih skripsi kamu. Iya. Isinya kurang. Iya, Pak, baik, Pak. Ya, saya tahu lah anak TI emang agak susah ya untuk merangkai kata lah ya. Iya, Pak. Ya, belajarlah pelan-pelan. Iya, baik, Pak. Ini juga sama kasusnya ya. Ya, itu 3 sensor saya masukin semua sama, Pak. Iya, itu kamu sumbernya, terus juga source code-nya jangan cuma ditempel gitu aja, tapi dijelaskan. Ya. Baik, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya banyak informasi ini sebenarnya saya bingung ini kamu gimana. Jadi ya baca tapi nggak dapet gitu. Kamunya apa yang kamu lakukan itu seperti apa. Terus juga kendala tadi tuh yang di lapangan. Nah, itu mau nggak mau ya kamu harus tuliskan gitu. Karena kan ini baik, nanti kalau misalkan ini selesai, sedangkan kenyataannya kamu implementasinya itu di Kalibata, gimana kamu bisa mempertanggungjawabkannya dengan Milano Farm-nya? Ya kan? Kalau misalkan nih ternyata mereka ingin menggunakan data kamu, ternyata data kamu ini kan sebenarnya bukan di sana gitu, tapi di Kalibata gitu ya. Nah ini juga nih gambar nih, mohon potongan itu potongan yang diambil bagian yang terjelas lah ya. Kalau ini kan dibaca pun juga nggak bisa nih, saya juga nggak kelihatan ya apa. Karena itu record data yang telah saya dapetin gitu, Pak. Nah. Ya nggak apa-apa, diambil aja bagian ya berapa bagian aja. Kalau misalkan memang penting banget kamu ingin menampilkan semua, kamu bisa taruh di lampiran. Di lampiran itu nanti tinggal dibuat aja lebih besar. Ya. Iya, Pak. Landscape itu nggak masalah. Nah, jadi kan orang kan ngebacanya kan gitu. Jadi full satu halaman misalkan memang penting banget gitu. Ya. Iya, Pak. Ini sama juga nih. Ya. Jadi itu kebanyakan gambar, source code, tapi nggak ada penjelasan. Itu makanya kan ini maksudnya data amonia ini apa? Nah, dari source code ini, dari gambar ini apa? Itu nggak ada. Ini kan dari gambar saya jelasin itu, Pak, ada di bawahnya. Iya, tapi dikit banget. Oh, iya, Pak. Sama pengambilannya dari 10 hari dari tanggal 14 Mei sampai 23 Mei. Iya. Ya. Terus tiba-tiba source code-nya, ini apa? Kenapa nih kamu harus memunculkan ini? Gitu. Ya, itu karena saya kemarin ngeliat dari skripsi yang lain juga, Pak. Jangan lihat dari skripsi yang lain. Iya, maksudnya itu buat referensi acuan juga, Pak, Bampat. Makanya saya coba masukin juga shortcut-nya. Jadi intinya pokoknya apapun yang kamu tampilkan, ya itu kamu harus beri penjelasan. Iya, Pak. Gitu. Ya, jangan cuman tempel aja. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini kan saya mau kasih komentar, bingung jadinya. Nah ini pun juga, ini kan terlalu susah ya dibaca ya. Untuk yang graf ini, apa nih keterangannya, saya juga nggak kebaca nih. Ya, kan bisa aja dipotong tuh, dibagi dua. Jadi dijabarin yang atasnya graf yang satunya, yang di bawahnya graf satunya lagi. Ini kan iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Iya.
Karena itu satu halaman, makanya saya tampilin itu. Ya, jadi gitu aja ya. Kalau misalkan Iya, Pak. terpaksa harus dibagi 2, dipotong aja nggak apa-apa. Ya. Iya. Ini juga tidak terlalu jelas ya. Nah ini kesimpulan nih. Karena kan tadi saya juga bingung nih. Sorry. Ini dulu, pengujian sistem. Pengujian sistem pun juga kamu juga hasilnya dalam bentuk table gini doang. Tapi nggak diperjelas, nggak diberi penjelasan mengenai prosesnya, ya. Terus hasil yang diperoleh itu seperti apa. Kan di sini nggak ada penjelasan yang di bawah ini. Oh iya. Kan cuma kesimpulannya valid semua. Dari tabel. Iya, ya. Itu jangan cuma gini aja gitu. Ya. Iya, baik, Pak. Itu juga yang di abstraknya kan kamu di sini bisa menampilkan apa sih tadi? Ini ya, hasil akhirnya itu. Ya, di sini kan nilai yang didapat dari sensor suhu dari 33 sampai 43 ya, 71 sampai 7,1 sampai 7,3 untuk sensor pH-nya. Terus sensor amonia itu di antara range-nya itu 0,011 sampai 0,083. Iya. Tapi di kesimpulannya nggak ada kan? Iya, Pak. Itu dia. Bahkan di sini pun juga saya nggak dapat di dalam ininya, di bab 4-nya. Gimana coba? Ada nggak? Dari mana angka itu? Angka yang mana itu, Pak? Hasil yang tadi di abstrak, yang di abstrak. Oh, ya itu dapatnya dari ini, Pak. Maksudnya tadi yang dari websitenya itu, cuman saya jelasnya cuma di abstrak doang. Jangan. Ya kamu lampilkannya di sini, di bab 4. Di bab 4-nya, terus juga bisa ditutup nanti di kesimpulannya. Yang kamu dapat nilai itu seperti apa. Di sini kan kamu cuman memunculkannya itu waktu pengambilan nih. Oh iya, Pak. 14, ya kan? Iya. Terus juga ya ini dari regresi algoritma ya itu nggak ya bisa ditampilkan, cuman ya lebih pentingnya itu hasil akhirnya seperti apa. Iya, Pak. Ya nanti saya akan tambahkan hasil dari ininya, Pak. Ini kamu mayor banget loh ini. Terus juga saran pun juga di sini ya ini untuk yang nomor 1 ya, pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengambilan data jangka panjang. Ya makanya pertanyaan saya, kenapa nggak kamu aja sekarang langsung ngambil pengambilan datanya jangka panjang? Mungkin karena 1 semester gitu. Korbannya 1 semester. Saya ngambil, Pak. Udah. Demi 1. Saya, Pak. Itu dia. Jadi ya jadi jangan sarannya jangan seperti itu. Mungkin cobalah cari saran yang lain ya. Mungkin baik, Pak. Ada yang baca, malah dia nanya balik ke kamu, ini kenapa nggak yang si penelitinya aja nih yang ambil pengambilan datanya jangka panjang, ambil sebulan 2 bulan ngorbanin 1 semester kan. Kemudian yang kedua nih membuat sistem penambahan air secara otomatis. Ini kenapa nih, kan nggak jelas nih maksudnya kenapa. Ya mungkin di nilai farm-nya itu mungkin nggak ada, tapi pas di rumah ya atau gini ya, atau di nilai farm ini kan karena mereka kan di dataran tinggi ya. Iya, Pak. Jadi airnya itu kan ada terus gitu kan ya. Iya, nah makanya saya buat itu kan lagi di rumah, Pak. Itu dia tuh kan. Itu nggak bisa. Beda situasinya. Ya kamu di rumah, sedangkan ini kan di sana tuh di Bogor. Iya. Jadi ini udah sebenarnya bisa dibilang fatal sih terkait dengan data ya. Nggak bisa sebenarnya. Ya itu sebenarnya yang saya labil itu, Pak. Ya itu dia, makanya ya cobalah nanti ya kamu bicarain dengan pembimbing pertama ya. Baik, Pak. Oke, dari saya itu aja. Pak Yada, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Selanjutnya silakan pada Pak Andi ya. Berikan pertanyaan, masukan, dan kritik saran. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Yada. Saya harus masang mic gitu ya. Oke, Adena, wow, saya melihat skripsi kamu hancur ya.
Itu banyak sekali revisi yang tadilah dibelikan sama Pak Ade, gitu Iya, kan Pak. ya. Hmm. Revisinya pun revisi yang sangat mayor kalau menurut saya, gitu kan ya. Karena Pak. ini terkait dengan data gitu ya, Mas. Ya, Baik, saya mungkin lebih ke apa namanya? Kalau Pak Ade tadi sudah menyinggung sedikit mengenai tipu-tipu gitu kan ya. Ini banyak yang ini gitu ya. Nanti saya akan tambahkan. Gitu. Saya juga nanti akan menambahkan porsinya Pak Ade sebagai dosen bimbing pertama. Sering penguji pertama gitu ya. Oke, baik. ya. Saya akan share screen aja apa yang saya temukan di dalam skripsi kamu. Ya. Kemungkinan saya sepakat ya sama Pak Ade ya. Bentar. Oke, baik. Saya sepakat di sini itu kayak gini itu harus 12 PT gitu kan ya. Karena Ya. nggak ada sinkronisasi kamu. Di sini harus 12 PT, 12 PT, terus ininya fontnya Times New Roman gitu ya. Tapi kalau menurut saya Ya. ini Times New Roman juga Pak Ade. Itu Fontnya. Times New Roman, Pak. Ya, jadi Ya. tadi Pak Ade sempat ngoreksi di ini bukan Times New Roman, tapi ini Times New Roman, tapi bukan 12 PT gitu ya. Ya, kalau yang studi kasusnya beda, Pak. Ya, semuanya harusnya 12 PT, tidak bisa Ya. ditawar. Ya, Yang baik, bisa Pak. ditawar adalah spasi dalam abstrak. Ini kamu juga belum tanda tangan. Ini belum, kamu harusnya tanda tangan juga. Ya? Oh, iya, Pak. Ya iya dong. Mana tanda tangan kamu? Nah, ini Iya, Pak. juga itu Iya, Pak. Belum, saya belum tanda tangan sama, Pak. tangannya. Ya. Terus ini saya sambil scroll kalau ada yang nemu saya tambahkan lagi gitu ya. Ya, baik, Pak. Oke, kamu banyak source code tapi nggak ada yang namanya daftar kode sumber ya atau source code nggak ada ya? Nggak ada juga. Oke, baik. Di abstrak saya melihat asapnya bagus. Kalau saya lihat loh ya, ini walaupun ini ada tipu-tipu dikit. Wah, ada nilai sensornya, ada ininya ya. Wah, Iya, itu bagus gitu. Saya lihat di bab 4-nya nggak ada sama sekali. iya. Jadi, Itu Bang, ya, tadi untuk yang tipe-tipe mungkin nanti Pak tadi udah baca lagi dari bab 1 2 3 gitu ya. Kalau saya langsung ke bab 4-nya saja karena saya rasa udah bab 1 2 3 udah apa namanya? Kita bahas pada sidang proposal kemarin. Tetap sama ya, ini juga harus 12 PT. ya. Ya, itu pokoknya Ya, itu tadi tabel, gambar semua saya bikin ya, 10, Pak. ya, nggak bisa Kayak salah. ditawar ya. Iya, iya, Pak. Oke, metodologi penelitiannya adalah akuisisi data, analisis regresi linier, klasifikasi dan pengujian ya. Berarti di bab 4-nya kamu harus membahas mengenai analisis, klasifikasi. Linear. Dan nggak ada di bab 4 kamu. Ya, kita lihat bab 4. Ini Iya. mungkin tadi Pak Ade sudah nambahin dikit-dikit. Makasih Pak Ade. Oke. Bab 4 ya. Oke. Nah, ini. Bab 4 ini sangat kurang penjelasan atau narasi. Saya udah lihat itu semua. Tidak ada hitungan matematis. Yang tadi kan di sana di atas di bab 3 kan contohnya. Atau pakai data daminya. Di bab 4 ya harus ada dong. Data yang realnya. Ya walaupun itu tadi sudah disampaikan datanya juga data bukan real juga. Itu bahaya sekali. Jangan lupa 12 PT. Kalau menurut saya ini bukan 12 PT. 14, Pak, kalau nggak salah. Ya, saya tahu. Karena beda antara ini sama ini. Iya. Ya. Terus analisis ya, salah nih. Oh, iya. Ini tabelnya, tolong. Nah, biasakan sebelum kamu tabel, itu jangan vulgar. Dikasih narasi dulu. Dalam komponen sistem yang digunakan dalam penelitian ini, gitu loh. Iya, Jadi, Pak, ya. kamu ngomong apa dulu di sini itu? Ya, jangan langsung vulgar, langsung kasih blek. Tabel. Mau ngapain? Iya, Pak. Ya. Ini juga repeat di the row, jangan lupa. Ya. Iya, Pak. And then rangkaian sensor.
Rangkaian sensor mengimplementasikan membutuhkan berapa rangkaian sensor ya. Kamu nggak ada penjelasan lagi di sini, cuma satu paragraf saja. Harusnya kamu lebih tambahkan lagi. Sensor suhu Misalnya pun di situ juga kayak gitu. ya langsung saya bagi ke ininya Pak, penjelasan dari rangkaian sensora. Iya, tapi menurut saya satu kayak gini, satu paragraf itu sangat kurang. Ya, ini tadi saya Pak, udah baik, ini Pak. ada line-nya atau nomor berapanya, kasih penjelasan juga. Nih, penjelasan. Ini buat apa? Orang nggak akan tahu ini. Tapi dengan kamu tuh jelasin, kamu harus tahu. Yang setiap line itu harus dijelasin. It's Ya, why baik, Pak. mengapa dulu dari awal kamu masuk sampai sekarang saya bilang bahwa pelaporan praktikum itu penting, itu ya untuk ini. Iya, Pak. Ya kan? Dari dulu Ya. kamu itu laporan praktikum itu nggak pernah menjelaskan dengan benar. Ya kan? Kamu cuma Benar, Pak. copy apa namanya? Shortcut-nya doang kan? Buat apa? Iya. Nah, itu nanti akan mengefek di dalam skripsi ini. Nah, karena Ya, kamu baik, itu Pak. nggak bisa menjelaskan kemarin itu dari dulu itu kamu mengesampingkan laporan praktikum, ya susah juga kalau untuk menjelaskan. Padahal yang namanya laporan praktikum itu adalah sarana latihan untuk, Ya. nah ini skripsi ini gitu loh Mas. Ya, Iya, baik, Pak. Ya. itu. Nah, terus ini nomor dan penjelasan. Banyak sekali yang ada nomor, saya ada penjelasan. And then nomor dan penjelasan banyak ada nomor. Jadi setiap baris gitu atau misalnya rangkaian dari baris atau dari source code ini ya kamu harus jelasin loh ya. Harus itu. Iya, Pak. Karena semua yang kamu tampilkan tuh kamu harus jelaskan kayak gitu. Nah, kamu tentang arsitektur. Arsitektur yang rumit seperti ini kamu jelaskan cuma satu paragraf. Iya kan? Iya, Pak. Ya. Penjelasannya sangat kurang. Ya. Dari ini node ini buat apa? Data alirnya kemana? Namanya proses pengiriman data, kamu harus jelaskan. Data itu mengalir dari ini kemana? Aliran data dijelaskan ya. Datanya kemana? Kemana? Kenapa harus pakai VBS? Harusnya kalau kenapa harus pakai VBS itu di bab 3. Tapi saya nggak lihat kamu ada mengapa kamu harus pakai VBS di bab 3. Ya. Iya, Pak. Ya. Tambahkan kamu di bab 3. Jangan apa itu, kalau VPS sendiri, saya dulu pernah mengelola VPS selama 5-6 tahun. Saya udah permainan VPS, permainan saya sebenarnya. Kayak gitu itu. Ya, Pak. Yang kita mintanya komputasi melebihi dari hosting gitu kan ya. Kita nggak bisa di hosting sembarangan, tapi komputasinya harus kita pegang gitu kan ya. Oke, tentang ini nomor penjelasan. Nah, di sini tolong semua tambahkan kode sumber. Kayak gitu ya. Atau source code. Oh ya, itu saya tampilin di lampiran, Pak. Iya kan kamu kan nampilkan di sini. Nampilkan di sini juga harus ada dong. Iya, Pak. Ya kalau nggak lampiran, kamu bisa bilang di lampiran ini. Nah, gitu loh. Ya? Iya, Pak. Ya kamu nampilkan ini apa? Harusnya kode sumber berapa misalnya seperti itu. Oh iya, Pak. Ya. Terus ini sebenarnya buat apa sih? Data suhu HTTP ini buat apa? Itu link untuk melihat rekor data suhunya, Pak. Emang saya bisa lihat linknya itu? Iya. Itu saya cuma sekedar nyantumin, Pak. Ya makanya itu. Ini nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan sama sekali. Ini apa? Linknya apa? Penjelasan mengenai record data suhu kurang. Kita lihat ini data suhu apa yang kamu ini. Kita enggak serius. Saya sebagai reviewer, saya mau lihat kayak gini itu, ini apa sih? Emangnya orang awam bisa baca ini? Iya. Bisa nggak? Itu ininya, Pak. Itu iya. Orang awam nggak bisa loh baca kayak gini ini. Forward. Ini gunanya buat apa kalau kamu nggak ada penjelasan? Penjelasan ini kurang. Ya memang iya. Orang nggak ditampilkan dengan baik. Terus apa namanya? Cuma kayak gini ya. Itu sangat-sangat amat kurang. Ya. Nomor dan penjelasan. Terus ini pun juga sama. Nama. Ini apa ya? Tadi yang di atas ya. Ini apa gitu. Terus ini aduh nomor penjelasannya sangat amat kurang gitu kan ya.
Ini sebenarnya juga database juga sebenarnya nggak perlu sih ya. Localhost root data itu kan kayak karena dia localhost, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus buat apa? Ya, tapi saya cuma nampilin ininya doang pas source code Iya, dari dan database. ini nggak ada penjelasannya lagi gitu. Jangan tinggalkan Iya, gambar dan source code atau hitungan matematis atau apa tanpa penjelasan. Please dijelaskan gitu loh. Iya, Pak. Jelasin gini aja kok nggak bisa gitu. Apa jelasin, apalagi jelasin ke cewek gitu ya. Oke. Berikutnya, ini juga klasifikasi hitungan matematisnya nggak ada sama sekali. Itu saya sangat agak kecewa sih ya. Mengenai hitungan matematisnya itu nggak ada. Yang harusnya itu ada di sini dengan data real, kamu tampilkan hanya source code. Itu nggak boleh sih, Mas. Karena source code juga ada di belakang kan ya. Terus ini ya, saya pikir itu udah di bab 3, Pak. Makanya saya nggak saya hitung lagi. Ibaratnya iya, jadi dia kan bab 3 dummy. Data yang nggak real. Betul kan? Nah, ini kan data yang real. Ya memang harusnya di bab 3 itu, bab 4 itu harus data yang sebenarnya real gitu loh. Hitungan matematis nanti cocokkan ke sistem gimana gitu loh. Oh iya, baik, Pak. Nah, antar muka. Aduh, kok antar muka? Pengujiannya mana? Ini. Gimana tadi Bapak? Iya. Ini pengujian apa? Kok kesimpulannya valid black box? Kok cara mengujinya seperti ini, yang suruh siapa? Nguji itu sebenarnya ya, kalau saya bilang namanya pengujian sistem, itu kan harus ada skema pengujian. Harusnya loh ya. Skema pengujian itu gini, dikirimkan ke sini dengan node error misalnya. Nggak ada sinyal. Ini apa? Hasilnya seperti apa? Kalau ada sinyal seperti apa? Data yang dikirimkan kalau kosong seperti apa? Data kalau misalnya, nah itu namanya skema pengujian. Nah, kayak gitu itu. Jadi ya tolong ini pengujiannya juga dilengkapi gitulah ya. Oke. Terakhir nih, penutup. Wah, banyak sekali. Sebentar. Ini udah dibahas sama Pak Ade nih ya. Nah, ini hasil penelitian yang di abstrak nggak ada. Ayo, tadi di abstrak dari mana? Iya. Saya udah lihat kan abstraknya, oh bagus, ada ini. Meyakinkan. Setelah saya lihat di bab 4 dan bab 5, nggak ada sama sekali. Jadi sih belum, emang saya nggak tampilin, Pak. Jadi saya naruh cuma di abstrak hasil dari penelitiannya. Itu sangat salah dan itu fatal. Ya. Iya, baik, Pak. Terus di sini nggak ada metodenya. Ini menurut saya ya udahlah gitu. Kalau sarannya tadi benar kata Pak Ade, ini sarannya kalau menurut saya yang ini tidak bertanggung jawab gitu kan ya. Kenapa nggak sekarang aja hasilnya airnya banyak gitu misalnya, atau apa namanya, pengambil datanya jangka panjang itu kan ini nanggung sebenarnya penelitian ini. Nggak boleh. Nah, saran yang baik itu adalah saran yang bisa nanti penelitian ini dikembangkan ke arah mana. Nah, itu loh. Misalnya menggunakan metode yang lain. Misalnya regression linear kita gantilah dengan misalnya SAW misalnya. Untuk apa? Nah, kayak gitu itu loh. Jadi ada tujuannya, ada metode yang baru kita purpose di situ. Terus apa namanya? Nantinya adik-adik kelas kamu, ada di tingkat kamu itu bisa melihat, oh saya harus melanjutkan ini, ya kayak gitu loh. Karena ini salah satu cara untuk mencari penelitian itu, kalau saya sarankan itu adalah cek bab 5 saran. Nah kalau sarannya itu nggak benar mau gimana? Iya baik Pak. Iya kan, saran itu kan untuk melanjutkan penelitian gitu loh ya. Tolong itu dibenerin kayak gitu ya. Iya, baik Pak. Daftar pustaka juga minimal referensi kurang, harusnya 15 menurut standarnya. Ya. Oh, saya 12 itu kalau nggak salah. Iya, kamu tambahkan. Termasuk ya, yang baik, PDAM ini juga ya PDAM kan kapital semua. Di sini kok ini kapital semua. Gitu jadi kayak enggak ini loh, apa namanya? Enggak. Ya, itu belum saya cek lagi dari Mendeley-nya, Pak.
Ya harus dicek. Ya. Tuh, ini juga warnanya hitam, Times New Roman. Kalau ini saya bilang Times New Roman karena ini bukan Times New Roman, lampiran 1. Tulisan Bukan lampiran Times New 1 itu Roman, Pak. bukan Times New Roman. Ini kalau nggak salah itu di apa ya? Saya lupa. Tapi ini coba Itu kamu cek lagi. Times New Roman saya masukin, Pak. Tapi kayaknya enggak. Tapi kenapa warnanya beda? Iya, warnanya ini, Pak. Kemarin bekas apa ya? Saya lupa. Ya. Ini belum Tolong saya ya. hitamin emang, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya saya di tempat kamu ini, mungkin di sini ini mau saya jeburin aja nih laptopnya ini. Oke. Ini juga kayak gini nih. Tolong biasakan yang namanya repeat the row. Ya. Ini penting ini. Tiba-tiba kalau saya buka halaman 64 loh. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, tolong iya, ya. Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Gitu. Oke, baik. Tapi secara overall menurut saya ya kamu apa ya namanya tuh terburu-buru gitu ya dalam menyusun skripsi ini. Hanya pengen Iya, cepat lulusnya aja, tapi kamu nggak nggak memperhatikan komponen yang terpenting dari skripsi ini sendiri, yaitu data. Iya. Dan penjelasan yang mumpuni atau yang benar di situ. Gitu. Oke, menurut saya seperti itu Pak Ayat dan Pak Budi. Monggo saya persilahkan, saya kembalikan kepada Pak Ayat ya. Baik, terima kasih Pak Handi. Mungkin ada masukan dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Ayat. Saya mungkin akan ada sedikit masukan ya, mungkin sama juga mengomentari hasil penelitiannya dari Adena ya. Dan pendengaran suara saya? Iya, Pak. Dan apa yang dikatakan oleh penguji 1 dan 2 itu benar adanya. Ya. Jadi kalau menurut saya sih, kamu ada 2 pilihan menurut saya. Ya. Yang pertama adalah kamu tetap konsisten dan komit melaksanakan penelitian kamu di Milano Farm, karena itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kamu sebagai peneliti. Ya, ibaratnya begini, ketika kamu bilang bahwa itu di Milano Farm, ya segala macam penelitiannya, pengambilan data harus di situ, gitu kan. Nah ternyata pas di awal-awal kamu langsung jebret, enggak Pak, bukan di Milano Farm, dan ternyata karena memang ada pandemi gitu, karena seperti itu. Pandemi bukan menjadi alasan ketika kamu bilang bahwa tetap saya melaksanakannya di rumah tapi atas namanya Milano Farm, nggak boleh kayak gitu. Ya, sebenarnya itu kelabilan saya juga, Pak. Yang kedua, ya ini mungkin saran saya bisa dibicarakan dengan Pak Ayat juga nanti. Either kamu tetap pakai Milano Farm dan melaksanakan di Milano Farm, atau ya udah Milano Farm-nya nggak usah dipakai, tapi otomatis kamu pengambilan datanya benar-benar di rumah kamu gitu. Jadi itu saya rasa lebih baik seperti itu. Nah, ya tergantung ya, nanti bisa diobrolin ya sama pertama ya. Tapi ibaratnya apa yang kamu laksanakan penelitian ya disesuaikan dengan judulnya. Kalau judulnya nanti di Milano Farm kamu melaksanakan di rumah, itu kan juga problem menurut saya. Ya. Nah, jadi ada 2 nih nanti. Apakah kamu tetap akan memakai Milano Farm, tapi dengan tanggung jawabnya adalah komitmennya adalah tetap harus di Milano Farm, atau yang kedua kalau memang pengambilan sampelnya itu di rumah, ya memang ternyata harus terpaksa di rumah, ya rombak itu dibukan jadi Milano Farm lagi, gitu kan. Sesuai dengan komitmen awal gitu kan dari baik, Pak. Itu ya mungkin yang bisa saya kasih saran buat kamu untuk sidang. Terima kasih Pak Yada. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Saudara Adena Jadilaga. Ya, Pak. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana ya, sewaktu-waktu akan dipanggil untuk hadir di dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Saudara Adena Jadilaga, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu kami lakukan. Untuk
itu saya persilakan kepada dosen yang kedua, Bapak Budi Aditama, untuk membacakannya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yada. Baik, Adena, siap? Ya, Pak. Baik. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Ya, Pernyataan pertama adalah, apakah saudara Adena, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Sedia, Pak. Kedua adalah, apakah saudara Adena, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau conference internasional? Sedia, Pak. Yang ketiga adalah, apakah saudara Adena, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Sedia, Pak. Yang keempat adalah, apakah saudara Adena, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Sedia, Pak. Terima kasih atas jawaban saudara Adena. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Budi Aditama. Saudara Adena Jaya Dilaga, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Regresi Linear dan Algoritma IDP untuk analisis kualitas air kolam ikan nila berbasis Internet of Things dinyatakan lulus dengan revisi mayor dengan hasil 69,5 atau nilai mutu B-. Dengan ini, kami Universitas Teologi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer mulai terhitung pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Juli tahun 2020, dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal-hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimum 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Aditama, Dewan Penguji Bapak Ade Saputra dan Bapak Seto Satyananda Permana, serta Saudara Adena Jaya Dilaga. Demikian sidang skripsi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.